GKJ Jatimulyo. Kali ini saya akan menceritakan kisah Alkitab yang diberi judul Mendengarkan Suara Tuhan. Teman-teman, apakah pernah merasa kesulitan? Ya sedih, takut, capek yang harus dihadapi. Dan kadang itu membuat kita merasa sendirian. Kita semua pernah ya? Tokoh Alkitab yang satu ini juga pernah merasakan hal yang sama loh. Ada yang tahu nggak siapa dia? Namanya Nabi Elia. Loh. Bukankah Elia Nabi utusan Tuhan yang pemberani? Nabi yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Diceritakan dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18, Nabi Elia mengalami ketakutan yang sangat hebat. Ratu Isabel mengirim utusannya untuk mengancam Nabi Elia. Ratu Isabel akan berbuat jahat kepadamu, Elia. Ih, jahat sekali ya Ratu Isabel. Teman-teman, ketika Nabi Elia harus menghadap Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa akan ada kekeringan, Nabi Elia berani. Ketika harus bersembunyi di sungai Kerit sendirian, Nabi Elia berani. Ketika harus menghadapi 450 Nabi Baal, Nabi Elia juga berani. Tetapi setelah mendapat ancaman dari Ratu Isabel, Nabi Elia menjadi sangat takut dan merasa sendirian. Lalu, apa yang Nabi Elia lakukan? Elia ketakutan, merasa sendirian. Ia bersembunyi di dalam goa. Ya, Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun dan pergi ke Gunung Horeb, kemudian bersembunyi di dalam goa. Gunung Horeb itu nama lain dari Gunung Sinai ya teman-teman. Untuk sampai ke sana membutuhkan waktu 40 hari, 40 malam loh. Wah, jauh juga ya. Sesungguhnya selama dalam pelarian, Tuhan selalu menyertai. Di padang gurun, Tuhan membiarkan Nabi Elia tidur. Tuhan juga memberinya roti dan air. Itu semua memberikan kekuatan kepada Nabi Elia untuk melanjutkan perjalanannya sampai ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb, Tuhan menyapa Nabi Elia. Tuhan tidak menyapanya dalam angin yang besar. Tuhan tidak menyapanya dalam gempa bumi ataupun api yang menyambar-nyambar. Tetapi Tuhan menyapa Elia dalam angin sepoi-sepoi basah. Sungguh lembut Tuhan sapa Elia. Ya, dalam angin sepoi-sepoi basah, Nabi Elia mendengar suara Tuhan. Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian Nabi Elia menyampaikan semua isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan pekerjaan dengan giat karena orang Israel tidak taat kepadamu. Sekarang aku sendirian dan ketakutan. Tuhan pun memberi semangat dan menguatkan Nabi Elia. Masih ada 7.000 orang Israel yang taat kepada Tuhan. Saat itulah Nabi Elia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Tuhan
Tuhan selalu bersamanya dan memberinya pertolongan. Kemudian Tuhan memberikan tugas yang harus dilakukan Nabi Elia selanjutnya. Nah, dari cerita tadi kita diingatkan untuk mendengar suara Tuhan dengan tetap tenang dan berdoa. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan memberi pertolongan lewat orang-orang di sekitar kita. Ada ibu dan papa, ada teman-teman. Begitu juga ketika kita melihat ada orang yang kesulitan. Sebagai anak Tuhan yang baik, tentu kita harus mau menolong. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Ingat, tetap tenang dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati.